Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Sigit Rendang dengan presentasi berjudul Mobile Device Usage dan User Behavior. Baik, next slide. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Saya Adi Raza Cahyo dengan NIM 102022300161. Saya Arif Anugrah Zahid dengan NIM 102022330111. Saya Ferry Anggarkan Prayetno dengan NIM 102022330238. Oke, next. Di sini ada konten-konten untuk presentasi kali ini, di mana yang pertama ada business understanding, data understand, data preparation, modeling, dan kesimpulan. Baik, next. Business understand. Define business objective. Identify goals optimal pengalaman pengguna dalam menggunakan perangkat mobile dengan memahami pola penggunaan dan perilaku pengguna. Lalu ada assessment current situation, mengidentifikasi aplikasi yang paling sering digunakan serta pola waktu penggunaannya, menganalisis korelasi antara durasi pengguna, tingkat baterai, dan performa perangkat. Oke, next. Di sini ada formula data mining problem. Business goals. Masalah data mining difokuskan pada pengembangan model prediktif untuk memperkirakan penggunaan daya baterai berdasarkan pola penggunaan. Analisis dilakukan untuk menentukan faktor utama yang mempengaruhi ketahanan baterai dan performa perangkat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hubungan antara kebiasaan pengguna dengan kecanduan digital serta dampaknya terhadap produktivitas. Determine project objective. Set sukses kriteria. Keberhasilan diukur berdasarkan tingkat akurasi. Model dalam memprediksi pola pengguna dan konsumsi daya. Kriteria bertambah mencakup rekomendasi aplikasi, hemat daya, serta pola penggunaan yang lebih efisien. Next. Lalu ada plan project, di mana outline the project scope. Proyek dimulai dengan pengumpulan data dari perangkat pengguna, termasuk waktu layar aktif aplikasi yang digunakan, dan konsumsi daya. Tahap selanjutnya adalah analisis data untuk mengeksplorasi pola penggunaan perangkat serta dampaknya terhadap daya tahan baterai. Lalu ada resource requirement, data yang dibutuhkan mencakup log pengguna aplikasi, persentase baterai saat perangkat digunakan, dan pola pengisian daya. Analisis dilakukan menggunakan Python dengan pustaka seperti Pandas dan Skitlearn. Next. Di sini ada data understanding. Next. Dan ini data collection yang kita dapat. Next. Nah, di sini ada data description yang kita dapat juga. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tarik. Oke, lanjut ke data exploration. Ada yang disingkat EDA. Yang pertama ada distribution analysis. Ini adalah analisis distribusi untuk melihat bagaimana data itu tersebar. Biasanya digunakan untuk memahami frekuensi atau probabilitas suatu nilai dalam dataset. Contohnya, visualisasinya adalah histogram ataupun box plot. Lalu lanjut yang kedua, correlation analysis. Ini adalah analisis korelasi, mengevaluasi hubungan antar variabel, melihat seberapa kuat dan arah hubungannya, positif ataupun negatif. Nah, nilai korelasinya biasanya berkisar dari min 1 hingga 1, di mana 1 adalah hubungan positif sempurna, 0 tidak ada korelasinya, dan min 1 adalah hubungan negatif sempurna. Lalu ada visualization, itu adalah visualisasi adalah cara untuk menggambarkan data secara grafis, untuk memudahkan interpretasi, histogram untuk distribusi, dan heatmap untuk korelasi banyak variabel. Lalu ini untuk codingannya tuh untuk memvisualisasikan distribusi 5 fitur numerik menggunakan PLT figure fixed size yang 15,5 itu. Lalu dia akan membuat subplot untuk setiap kolom dalam kolom to analyze dan menampilkan histogram dengan SNS plot data kolom pada itu disertai judul dan label. Terakhir, PLT show dan PLT live itu digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi. Lalu lanjut ke codingan berikutnya.
codingan ini tuh digunakan untuk menampilkan heatmap korelasi antara fitur numerik dalam dataset. Nah, ini tuh untuk codingan PLT figure fit size ini untuk mengatur ukuran gambarnya, lalu ada yang SNS heatmap itu dia untuk menampilkan matriks korelasi dengan alokasi nilai agregasi merah dan biru itu dan pemisah antar sel. Oke, lanjut. Lalu ini adalah untuk gambar visualization-nya. Ini untuk data quality assessment. Lalu ini ada untuk hasil dari operation-nya. Ini ada completeness. Nah, ini kode ini tuh digunakan untuk mengecek kelengkapan data dengan mencari nilai yang hilang. Nah, itu tuh missing values is null sum itu menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolomnya. Lalu nanti hasilnya menunjukkan bahwa semua kolom itu memiliki nilai kosong sebanyak 0 ataupun 0%. Yang berarti datasetnya lengkap dan tidak memiliki missing values. Lanjut. Lalu ada konsistensi, ini adalah untuk codingannya. Codingan ini tuh digunakan untuk mengecek konsistensi datanya ya. Menggunakan data dtypes ini untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom, memastikan bahwa formatnya itu sudah sesuai. Lalu menggunakan data duplicated sum itu digunakan untuk menghitung jumlah baris duplikat yang ada. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi dan tipe data itu sudah konsisten. Lanjut ke data preparation. Baik, saya akan lanjut ke 4 tahapan dalam data preparation. Yang pertama ada data cleaning, yaitu menangani nilai-nilai yang hilang, menghapus data duplikat, memperbaiki data tidak konsisten. Yang kedua ada data integration, itu untuk menggabungkan kumpulan data dan menyelesaikan redundansi. Yang ketiga data reduction, itu pemilihan fitur dan dimensionality reduction. Yang keempat ada data transformation, yaitu mengkodekan variabel, kategori atau atribut dan penskalaan fitur. Oke, di sini ada data cleaning. Data cleaning adalah proses mengidentifikasi, memperbaiki, atau menghapus data yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak relevan, terduplikasi, atau salah format dari suatu dataset, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dengan mengatasi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi analisis dan pengambilan keputusan. Oke, ini lanjut ya. Ini ada codingannya itu dari handling missing values dan certificate itu untuk menangani values dan menghapus duplikat. Nah, untuk kolom numerik seperti in 4 dan float 6 itu nilai kosong diisi dengan median menggunakan codingan ini yang df fill. Nah, itu. Lalu untuk mengkategorikalnya diisi dengan modus itu menggunakan yang mode. Lalu setelah itu duplikasi dihapus dengan drop. Lalu hasil akhirnya menunjukkan tidak ada lagi missing values maupun duplikat dalam dataset. Itu ke data integration. Baik, data integration adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam satu tampilan terpadu. Tujuannya itu untuk menyatukan data yang tersebar di berbagai sistem, database, atau format sehingga dapat diakses, dikelola, dan dianalisis secara efisien. Oke, lanjut ini ada contoh penggunaan data integration merge. Nah, kode ini tuh digunakan untuk menggabungkan dua dataset, yaitu data ekstra berdasarkan kolom user ID dengan metode outer join. Nah, agar semua data dari kedua table tetap dipertahankan setelah digabung, dicek jumlahnya tuh menggunakan yang data merge duplicate sum dan hasilnya dibersihkan dengan drop duplicate. Untuk terakhir ini menggunakan head itu untuk menampilkan preview dari data yang sudah digabung dan sudah dibersihkan. Di sini selanjut ada data reducing, adalah proses mengurangi volume atau dimensi data dengan tetap mempertahankan informasi penting dan karakteristik esensialnya. Tujuan utamanya untuk menyederhanakan dataset agar lebih mudah dikelola, dianalisis, dan divisualisasikan tanpa kehilangan nilai informasi yang signifikan. Oke, selanjutnya ini ada codingan import, read, PCA dan result data ya. Yang pertama dilakukan tuh import kayak library itu, terus lalu datasetnya nanti akan dibaca oleh read, lalu akan menampilkan 5 baris awal ya dengan ada ini codingan di bawah yang
data itu. Lalu setelah data dinormalisasi, diasumsikan Xscale ini ke PCA, dilakukan reduksi dimensi. Lalu hasilnya transformasi ini disimpan ke dalam data frame bernama principal DF. Nah, dengan dua kolom PC1 dan PC2 ini, hasilnya berupa data yang telah disederhanakan ke dalam dua komponen utama. Selanjutnya ada data transformation. Data transformation itu proses mengubah data dari format atau struktur aslinya ke dalam bentuk yang lebih sesuai untuk dianalisis, pemodelan, atau visualisasi. Tujuan utama dari data transformation adalah untuk meningkatkan kualitas data, membuatnya lebih mudah diproses, dan memastikan bahwa data tersebut dapat digunakan secara efektif untuk tujuan tertentu. Next. Kodingan-kodingan yang ditampilkan ini, itu dia akan melakukan encoding untuk data kategorikal dengan one hot encoder. Nah, dan dia akan menghasilkan kolom baru berupa representasi binary dari fitur kategorikal ini. Nah, data yang sudah di-encoding tadi kemudian digabung kembali ke data aslinya. Lalu nantinya akan dilakukan fitur scaling untuk fitur numerik menggunakan dua metode min-max scaling dengan min-max scaler dan z-score normalization dengan standar scaler. Yang tujuannya itu untuk menstandarkan skala data agar lebih cocok nantinya untuk model machine learning. Oke, kita lanjut dengan modeling. Next. Ya. Metode data mining. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, metode data mining yang cocok untuk diimplementasikan pada dataset yang kami gunakan adalah metode klasifikasi. Next. Untuk model-model yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada decision tree yang cocok untuk dataset dengan fitur campuran numerik dan kategorikal seperti device model, operating system, dan gender. Lalu mudah untuk diinterpretasi dan memberi insight visual. Lalu ada K-nearest neighbor atau KNN, efektif untuk dataset kecil hingga menengah seperti ini. Dataset yang kami gunakan itu ada 700 entry. Sederhana dan performanya sering bagus jika fitur sudah dinormalisasi. Lalu ada support vector machine. SVM sangat kuat untuk pemisahan kelas yang kompleks dan bisa bekerja dengan baik di data berdimensi tinggi jika preprocessing dilakukan dengan benar. Lalu ada Artificial Neural Network atau ANN dengan performanya yang tinggi dan tidak terlalu mementingkan ANN sangat powerful, terutama dengan banyak fitur numerik yang tersedia. Oke, kesimpulannya, berdasarkan tahapan data mining yang telah kami lakukan menggunakan pendekatan CRISP-DM, kami telah menyelesaikan tahap business understanding, data understanding, dan data preparation secara sistematis. Fokus utama proyek ini adalah menganalisis penggunaan perangkat mobile untuk mengurangi konsumsi daya baterai serta meningkatkan keterlibatan pengguna terhadap aplikasi. Data yang digunakan meliputi waktu penggunaan, jenis aplikasi, persentase baterai, hingga pola pengisian daya, dan telah diproses melalui tahap pembersihan, transformasi, integrasi, dan reduksi dimensi. Setelah memahami karakteristik data, kami memasuki tahap modeling, di mana kami memilih pendekatan klasifikasi sebagai metode yang paling tepat. Pemilihan ini berdasarkan pada tujuan untuk mengklasifikasikan pola penggunaan daya ke dalam kategori tertentu, seperti boros, hemat, atau normal, berdasarkan fitur-fitur seperti model perangkat, sistem operasi, dan durasi pemakaian. Beberapa model klasifikasi yang kami evaluasi antara lain ada decision tree, yang mudah diinterpretasikan dan cocok untuk fitur campuran. Lalu ada K-nearest neighbor yang efektif untuk dataset kecil hingga menengah, support vector machine kuat untuk kelas yang kompleks, artificial neural network yang akurat namun memerlukan banyak data dan daya komputasi. Dari semua opsi, kami memilih decision tree sebagai baseline model karena kemudahan interpretasi, kemampuan visual yang baik, dan cocok untuk fitur numerik dan kategorikal. Model ini diharapkan dapat memberikan insight yang kuat terhadap perilaku pengguna, serta membantu pengembangan aplikasi dan produsen perangkat dalam menciptakan sistem yang lebih hemat daya dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Untuk daftar pustaka, dataset yang kami gunakan dapat dari Kaggle.
Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.